Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Dengan temanya itu, permasalahan pengusaha akan jadi peluang hidup sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi maksudnya permasalahan ini teman, bagi pengusaha itu bisa menimbulkan permasalahan baik oleh karena permasalahan di usahanya maupun permasalahan yang timbul karena keluarganya gitu atau urusan pribadinya. Jadi permasalahannya apapun juga teman-teman. Sebenarnya bagi pengusaha akan menjadi peluang teman. Peluang bagaimana itu untuk hidup sempurna seperti yang Tuhan rancang dan menghendaki bagi manusia ini teman-teman. Nah ini didasari dari kitab Matius pasal 19 ayat 16-26 ya, dan kitab Lukas pasal 14 15 35. Sebelum saya masuk ke draft saya coba lebih baik bacakan dulu dasar kitab Matius dan Lukasnya tersebut supaya kesananya jadi sudah bisa langsung detail teman-teman. Ini kalau kita bicara di kitab Matius pasal 19, teman-teman cari pasal 19 ayatnya itu ayat 16 teman-teman, ayat 16 dan sampai 26 gitu. Judul perikopnya teman-teman, orang muda yang kaya gitu. Judul perikopnya itu orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Nabi Isa, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan Allah," gitu. Kata orang itu kepadanya, kepada Nabi Isa, "Perintah yang mana?" Kata Nabi Isa, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada Nabi Isa, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Nah ini kalau kita lihat di ayat 20 teman, bahwa orang muda ini benar-benar apa ya, melakukan firman yang ada di kitab Taurat waktu itu teman-teman. Jadi kalau mungkin di zaman kita ini seolah-olah kitab Taurat itu mirip sekali dengan kitab isinya gitu, mirip sekali dengan kitab perjanjian lama. Di Nasrani itu ada kitab perjanjian lama dan baru. Nah orang tersebut sudah benar-benar melakukan banyak perintah peraturan Tuhan di dalam kitab perjanjian lama teman. Nah cuman kalau buat kita yang lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya kitab di perjanjian lama itu lebih sifatnya itu ke dunia, keduniawian teman. Urusan kaitannya dengan duniawi, dan sifatnya firmannya itu masih logos teman. Jadi firmannya itu masih lebih bersifat teologi atau teori rohani, beda dengan di kitab perjanjian baru. Nanti saya jelaskan di akhir aja teman. Jadi intinya gini teman. Jadi orang kaya tersebut, orang muda kaya ini memang sudah melakukan firman gitu, melakukan apa yang diperintah peraturan oleh si kitab Taurat tersebut gitu. Nah di sini dikatakan, kata Nabi Isa kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," ini berarti kan kalau seandainya si orang kaya muda itu sudah melakukan kebaikan seperti yang diperintah peraturan oleh kitab Taurat gitu. Tapi Nabi Isa katakan kalau si orang itu mau lebih sempurna gitu, kalau mau lebih sempurna, "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab hartanya banyak hartanya gitu. Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Nabi Isa memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Jadi uh, Nabi Isa, firman Tuhan teman-teman, Tuhan gitu katakan bahwa memang kalau kita mau sempurna, dalam arti kata kita mau melakukan
total gitu ya, total. Sempurna itu berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Nah, ini tidak mudah teman-teman. Jadi satu, eh, pengertian pengertian akan firman Tuhan itu eh, bertolak belakang dengan apa yang dimengerti oleh dunia, teman. Target yang ditargetkan oleh Tuhan gitu, oleh firman Tuhan, oleh rohani itu sangat berbeda dengan target apa yang dikehendaki oleh dunia. Ya, kalau dunia pada umumnya teman-teman mencari target kesusahan duniawi, mencari target kebahagiaan duniawi, dan mencari target pemenuhan akan hal-hal duniawi gitu. Jadi intinya kalau dunia itu kisarannya teman-teman itu kisaran yang selalu mengacu kepada hal-hal duniawi teman-teman. Sedangkan kalau dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan, target itu beda teman. Target itu adalah bagaimana mencari keselamatan di akhirat. Ya, bukan sukses duniawi. Bagaimana mencari damai sejahtera di akhirat. Bagaimana bisa hidup sempurna menjadi satu keluarga, satu tim di kerajaan sorga di akhirat. Jadi semua itu orientasinya akhirat semua teman. Sedangkan dunia semua orientasinya dunia semua. Nah, ini makanya kalau sampai kita mau hidup sempurna, ya kata murid-muridnya Nabi saya, ya bagaimana caranya gitu? Siapa yang mau jadi sempurna gitu? Dan siapa yang mampu untuk jadi sempurna? Untuk mau sempurna, untuk mampu sempurna, mau dan mampu teman. Dua-duanya adalah hal sulit gitu. Untuk mau sempurna juga belum tentu semua orang mau sempurna. Untuk mampu sempurna juga tidak semua orang mampu sempurna gitu. Jadi memang untuk mencapai kesempurnaan itu tidak mudah teman. Cuman firman di ayat 26, Nabi Isa memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, ini yang disebut mungkin gak mungkin itu ya tadi gitu, kemauan untuk melakukan firman Tuhan gitu secara maksimal itu juga belum tentu mau, dan kalaupun mau teman-teman belum tentu mampu. Nah, ini butuh yang tadi dikatakan di ayat terakhir itu, di ayat 26 itu, ya kita harus harus benar-benar hati kita punya kemauan untuk benar-benar mengenal Tuhan dan menghidupkan Tuhan gitu. Nah, waktu kita benar-benar mau mengenal Tuhan dan menghidupkan Tuhan, nanti Tuhan akan bukakan bahwa yaitu ada pengertian bahwa yang namanya untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan itu tidak ada cara lain. Bagaimana mesti menghidupkan roh Tuhan di dalam kita masing-masing, teman. Apabila masing-masing dari kita itu menghidupkan roh Tuhan, ya maka roh Tuhan itu yang akan membuat kita mampu untuk mengerti dan mampu melakukan itu. Tapi dasarnya tetap harus dimulai dengan kemauan dulu teman, kemauan dari kitanya sendiri gitu, karena Tuhan tidak bisa mencampuri urusan kemauannya manusia gitu, karena kemauan manusia adalah komitmen dari awalnya adalah yaitu hak bebasnya manusia teman-teman. Yang Tuhan bisa bantu itu masalah-masalah kemampuan aja teman. Jadi kemauan dari kita sendiri, dari si manusianya, kemampuan Tuhan yang membuat mampu lewat menghidupkan roh Tuhan di dalam kita masing-masing, ditaruh roh Tuhan di dalam roh kita masing-masing gitu. Nah, roh Tuhan ini yang membuat kita mampu untuk mengerti firman Tuhan, mampu mengerti apa sih yang Tuhan pikir, rasakan dan kehendaki akan firman tersebut, dan juga firman Tuhan roh Tuhan ini membuat kita mampu melakukannya. Jadi memang ya ada dua hal gitu, bisa terkait dengan kemauan dari diri kita sendiri, mau nggak kita untuk sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki, dan mampu tidak kita sempurna untuk bisa masuk dalam rancangan kehendak Tuhan. Tapi kalau bicara kemampuan, yaitu yang tadi dikatakan, ya harus ada roh Tuhan yang membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukan. Gampangnya gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya coba baca di kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 14. Coba teman-teman cari pasal 14 ayatnya 15 sampai 35 teman-teman. Ayatnya 15 sampai 35. Ini terdiri dari dua perikop teman-teman. Tapi saya harus baca supaya teman-teman ngerti gitu. Nah, ini perikop yang pertamanya teman-teman. Berarti yang dari ayat 15 Lukas pasal 14, saya baca dulu yang dari ayat 15 sampai ke 24 teman-teman. Saya baca perikop yang satu dulu. Judulnya itu
perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih itu. Judulnya itu, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Jangan-jangan nanti kita juga termasuk salah seorang yang berdalih ini, teman-teman. Ayat 15, mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu kepada Nabi Isa, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan bahwa para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, biasanya kalau kita udah cerita hati kita terdorong mencari Tuhan, teman. Kadang-kadang timbul masalah-masalah duniawi yang timbul tahu timbul seperti itu, teman. Teman, jadi akhirnya kita dorongan hati kita untuk masuk ke dalam untuk masuk mencari Tuhan itu jadi terhambat, teman-teman. Ini contohnya yang pertama gitu. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama gitu, ini kan ada beberapa orang nih. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta maaf, nggak bisa datang, maksudnya gitu. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan itu. Jadi ada yang urusan beli tanah, ada urusan beli lembu gitu. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang gitu. Jadi alasannya baru nikah, jadi nggak bisa datang juga. Yang lain lagi berkata, ini baru kawin. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong miskin, dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, tuan gitu. Jadi dia melaporkan, kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Jadi meskipun si pengusaha ini sudah diundang nggak pada datang, teman-teman, akhirnya tuannya kesel. Akhirnya udahlah, yang orang-orang yang sakit-sakit ini semua diundang. Dan berarti tadi diundang kan orang yang miskin, orang yang cacat, orang yang buta, orang yang lumpuh, diundangin semua. Nah, terus si panitianya lapor juga ke tuannya bahwa kalaupun itu udah diundang, tetap aja gitu. Ya, tetap aja sekalipun demikian masih ada tempat yang kosong gitu, nggak terisi. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang telah datang diundang itu akan menikmati jamuanku gitu. Jadi ini diibaratkan Tuhan ini sebagai Tuhan, teman. Bagaimana ceritanya Tuhan juga mau seperti itu. Bagaimana sebanyak mungkin siapapun juga orang datang kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan, teman. Tapi realitanya yang tadi dikatakan, banyak manusia yang tidak mau, teman. Tidak mau dengan alasannya, berbagai macam alasan. Yang pengusaha ya akan ngomong begitu ya, mungkin dia lagi sibuk, lagi urusan pribadi dia, urusan usaha dia, ya dikatakan seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman asal tahu bahwa jangan-jangan kita juga sama, teman-teman. Waktu kita untuk mencari Tuhan itu kadang-kadang kita berdalih gitu. Berdalih untuk tidak mau mencari Tuhan gitu. Tidak mau memprioritaskan mencari Tuhan. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati itu ya, di dalam firman kitab Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan 24. Ini menceritakan
Kenyataannya gitu teman-teman. Jadi apakah kita itu termasuk salah satu orang yang berdalih? Ya nantilah kita masih sibuk ini, nantilah kita masih, semua alasannya selalu ada gitu. Nah sedangkan kalau Tuhan malah berbalik, kalau memang benar kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita mau mengandalkan firman Tuhan gitu, justru harus berbalik teman-teman. Harus berani nggak meninggalkan itu semua gitu. Yang mencari Tuhan sebagai prioritas pertamanya. Jangan dibalik teman-teman. Kalau pada umumnya orang dunia atau orang yang berkeyakinan itu berpikirnya kebalik teman-teman. Bagaimana memprioritaskan Tuhan itu setelah prioritas duniawi dulu gitu. Jadi kalau urusannya urusan pengusaha, ya nomor satu pengusaha dulu, yang urusannya karir ya berarti nomor satu karir dulu gitu. Selalu mikirnya orang dunia seperti itu teman-teman. Jadi Tuhannya di prioritas yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu dan seterusnya. Sedangkan firman Tuhan katakan Tuhan itu tidak bisa di prioritas dua gitu. Tuhan itu ya benar-benar ya Tuhan gitu. Kalau istilah dihitungnya prioritas satu, tapi sebenarnya kalau kita pengen itu ya tidak ada prioritas, jadi nomor satu ya Tuhan gitu. Apa yang Tuhan perintah peraturkan ya itu gitu. Ya mencari Tuhan gitu teman-teman. Nah, ini saya udah ceritakan bahwa teman-teman hati-hati jangan sampai kita termasuk orang yang berdalih ya untuk bisa mencari Tuhan dengan segala macam alasannya. Ini sudah diubah begitu. Nah, ini saya lanjut lagi teman-teman. Di pasal 25 sampai 35-nya. Perikopnya berubah teman-teman. Perikop itu judulnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti firman Tuhan gitu. Jadi judulnya itu kalau secara universal saya baca begitu. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Nabi Isa dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepada Nabi Isa untuk mendengarkan perintah peraturan firman Tuhan gitu, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutnya Nabi Isa. Dan untuk bisa melakukan firman itu nggak mudah gitu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Katanya seperti itu teman-teman. Ini kalau kita bicara kita kupas, kita Lukas pasal 14 teman, pasal 14 ayat 25 26 aja itu sudah tidak lazim gitu teman. Tidak lazim. Jadi contoh di ayat 26 itu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi ya muridku. Menurut muridnya Nabi Isa atau universalnya tidak bisa melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau yang tidak membenci keluarganya yang tadi disebutkan itu katanya gitu ya tidak bisa melakukan firman Tuhan gitu. Barang siapa tidak mau memikul penderitaan yang memang karena harus melakukan firman Tuhan itu ya tidak dapat menjadi pelaku firman. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi untuk bisa melakukan firman itu memang prioritinya itu melakukan firman Tuhan adalah di atas prioritas keluarga loh teman. Tadi dikatakan prioritas keluarga itu kan ada cerita membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Itu kan jadi bagaimana kita untuk melakukan firman itu ketemunya dengan kendala-kendala semacam itu teman-teman. Jadi prioritas melakukan firman itu adalah di atas prioritas kita mengasihi dari keluarga kita sendiri gitu. Ini kan nggak mudah teman. Jadi kalau seandainya keluarga kita belum mengerti akan firman Tuhan, kalau keluarga kita belum dewasa rohani juga, di sini akan timbul masalah teman-teman. Ya masa sih ngikutin apa yang di Tuhan perintah peraturkan harus membenci keluarganya gitu. Nah tapi setelah nanti kita dewasa rohani, kita tahu teman-teman kenapa sih ya firman perintah peraturan harus seperti itu gitu. Ya kembali lagi karena kalau udah bicara urusan Tuhan, ya urusan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, tidak ada skala prioritas lain yang bisa mengalahkan itu teman. Apabila kita paksakan ada prioritas yang bisa lebih utama daripada Tuhan, lah timbulnya kan berhala teman-teman. Ya berarti prioritas itu, permasalahan itu akan menjadi berhala gitu. Karena Tuhan itu tidak mau ada satu hal gitu, ada sesuatu lepas bentuknya apapun juga yang bisa melampauin
daripada memprioritaskan Tuhan gitu. Jadi tadi diumpamakan kalau kita udah bicara membenci keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita, istri kita, anak kita, itu kan sudah apa ya, prioritas prioritas yang terakhir itu, yang terbesar, yang tertinggi gitu bagi seorang manusia yang mau baik dan benar dan benar. Karena tidak ada yang bisa lebih dekat dari ayah ibu kita, dari istri kita, atau dari suami kita, atau dari anak-anak kita, dari saudara kita. Tidak ada, teman-teman. Jadi udah prioritas terakhir begitu. Makanya firman katakan apabila mau melakukan firman Tuhan, ya kita mesti siap dulu bahwa kita seolah-olah harus membenci keluarga kita yang tadi disebutkan itu. Padahal kalau kita dewasa rohani maksudnya bukan membenci, teman-teman, tapi bagaimana kita bisa tetap mengasihi Tuhan itu sebagai prioritas satunya gitu. Nah, setelah nanti kita sudah prioritaskan satu Tuhan, baru Tuhan yang ngatur gitu, yang merintah, atur kepada kita, perintahkan dan peraturan kepada kita bahwa kita ini harus menghormati orang tua kita, ayah ibu kita, kita ini harus mengasihi istri kita, kita ini harus tunduk kepada suami kita, kita ini harus menuntun anak-anak kita. Ya bunyinya begitu, teman-teman. Jadi kata-kata mengasihi tidak mengasihi itu jadi membenci, itu berubah, teman. Bisa diasumsikan berubah, bukan membenci, tapi ya kita harus bisa mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, baik urusan keluarga kita yang tadi disebutkan gitu, ayah ibu kita, istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, atau saudara kita. Ya nomor satu itu tetap mengasihi Tuhan dulu gitu. Nah, setelah kita mengasihi Tuhan, bentuk kasih yang nyata itu kan melakukan firman Tuhan tuh. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan sebagai prioritas satunya, ya kita melakukan firman berarti. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan, ya Tuhan akan memberikan perintahkan peraturan kepada kita. Ya kembali lagi, ya kita harus menghormati orang tua kita, ayah ibu kita, kita harus mengasihi istri kita, kita harus tunduk kepada suami kita, kita harus menuntun anak-anak dan saudara kita. Ya seperti itu, teman-teman. Jadi kata-kata membenci itu jadi berubah gitu, maknanya itu berubah. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak dapat sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lalu tidak melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang gitu. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya daripada segala miliknya tidak dapat menjadi muridnya. Jadi Nabi Isa tidak bisa menjadi pelaku firman, teman, kalau bicara universalnya gitu. Garam memang baik, garam teman, garamnya asin itu, garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di dua kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26, teman-teman, dan juga kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 14 ayatnya ayat 15 sampai 35, saya udah bacakan dua-duanya gitu. Nah, ini saya coba masukkan draft saya aja, teman-teman. ini firman di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 21, teman-teman. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah
si Nabi Isa tadi, ikutlah melakukan firman Tuhan gitu. Ya ikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Nah, untuk melakukan ini teman-teman, konsekuensi itu jika kita hendak sempurna seperti yang Tuhan kehendaki adalah total melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita benar-benar istilahnya kita mau gitu sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki, ya benar-benar kita berani nggak gitu melakukan ya semaksimal mungkin, setotal mungkin apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya teman-teman. Bagaimana kita untuk mau dan mampu melakukan semua perintah peraturan firman Tuhan tersebut gitu. Dan itu tidak mudah teman-teman. Itu sangat tidak mudah. Dibutuhkan kemauan dari diri kita sendiri gitu. Karena kita memiliki free will, hak bebas. Tapi juga dibutuhkan kemampuan. Nah, kemampuan ini kalau bukan dari Tuhan tidak mungkin bisa, teman. Jadi kemampuan itu datangnya ya dari apa? Kedalaman kemampuan mengerti akan firman Tuhan dengan cara yang menghidupkan roh Tuhan tadi, teman. Dan juga kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kemampuan melakukan firman Tuhan itu harus mau gak mau harus ada satu kemampuan melakukan firman itu adalah ya kebutuhan roh Tuhan itu. Kebutuhan roh Tuhan yang ada di kita untuk bisa kita mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Cuman yang jelas ya itu tidak mudah teman-teman. Pengusaha untuk melepaskan gitu harta-hartanya gitu ya untuk benar-benar melakukan firman itu nggak mudah teman-teman. Buat pengusaha yang baik pun gitu ya tidak akan mudah. Karena cerita di kitab Matius itu kan cerita orang-orang yang orang kaya yang di kitab Lukas ya, ini kan cerita orang kaya yang baik teman-teman. Dia udah melakukan semua gitu. Ya cuman yang tadi dikatakan oleh Nabi Isa kalau mau lebih sempurna ya benar-benar harus dilepaskan hartanya gitu, kekayaannya supaya kekayaan itu tidak menjadi belenggu, tidak menjadi keterikatan sehingga si orang kaya tidak dapat melepaskan diri dari dunia ini teman-teman. Itu resiko orang kaya, resiko pengusaha yang punya kekayaan ya seperti itu. Nah biasanya justru kalau kita sambung lagi di kitab Lukas tadi teman-teman, ya itu jadi alasannya ada aja teman. Bagaimana beralasan ya kita lagi sibuk ini sibuk itu sampai akhirnya yang mencari Tuhan itu menjadi prioritas yang terakhir gitu. Jadi kitab Matius sudah cerita urusan orang kaya kan teman-teman. Nah di kitab kitab Lukas juga diingatkan ya seolah-olah jangan sampai kita masuk menjadi tipe-tipe orang yang berdalih. Orang kaya pun pasti punya dalih, teman-teman. Kenapa dia tidak bisa mengikuti perintah peraturan firman Tuhan untuk bisa sempurna itu ya karena berdalih gitu. Ya mungkin ini itu akhirnya tidak bisa ikut gitu. Nah yang bisa ikut itu ya cuma satu. Ya kita tetap punya kemauan enggak. Kalau kita tetap punya kemauan ya Tuhan akan membuat kita mampu gitu. Dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Hidup sempurna seperti kehendak Tuhan adalah hidup dengan total melakukan firman Tuhan. Dan hal ini harus dengan melepaskan keterikatan kita kepada hal-hal yang duniawi. Dan ini adalah hal tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan gitu. Dalam kitab Matius pasal 19 ayat 26, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin gitu. Jadi memang tidak mudah teman orang yang orang kaya gitu, pengusaha lepas kaya atau tidak kaya gitu, itu juga tidak mudah kok teman-teman. Bahkan kadang-kadang kalau pengusaha yang tidak kaya pun kalau datang permasalahan ya maksudnya Tuhan permasalahan itu adalah untuk mengundang si pengusaha untuk bisa berbalik dan bertobat untuk mengandalkan Tuhan. Tapi bagi pengusaha kadang-kadang disalahartikan teman-teman. Ya malah jadi dianggapnya permasalahan itu menjadi satu cara gitu, dianggapnya seperti itu, satu cara bagaimana dia harus berjuang lebih maksimal, bisa berjuang lebih maksimal lagi hal-hal duniawi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Jadi beda dengan maksud Tuhan itu. Kalau maksud Tuhan bisa saja mendatangkan permasalahan itu dengan cara masuk ke dalam yang Tuhan pengen berbalik dan bertobat gitu. Contohnya kayak cerita Ayub kan begitu teman. Ya Ayub itu seolah-olah jadi berbalik dan bertobat gitu. Bukannya untuk bagaimana mengatasi permasalahannya, tapi malah berbalik, masalah itu dibiarkan langsung dia masuk ke dalam
ya berbalik dan berobat bersama Tuhan. Beda dengan istrinya, teman-teman. Kalau istrinya itu masih permasalahan di dalam itu masih berusaha dihadapi dengan cara-cara rasional, dengan cara-cara duniawi gitu. Nah, akhirnya istrinya Ayub yang nggak tahan sendiri, teman-teman. Karena istri Ayub tidak peka bahwa permasalahan itu didatangkan Tuhan yang untuk demi kebaikan dan kebenaran si Ayubnya sendiri, untuk Ayub bisa sempurna di mata Tuhan, untuk Ayub itu bisa masuk ke dalam rancangan dan Tuhan yang sempurna gitu. Firman dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 23, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Paksaan dapat berupa Tuhan bisa datangkan masalah seperti yang cerita di Nabi Ayub, teman-teman, ya, bahwa Nabi Ayub itu mengalami oleh karena Tuhan datangkan pencobaan-pencobaan yang didatangkan melalui si iblis itu, teman-teman. Jadi iblis malah didatangkan oleh Tuhan untuk bisa mencobai hidupnya Ayub gitu, ya, dengan target Tuhan. Bagaimana Ayub ini yang disebut orang saleh itu sama Tuhan dinaikkan, teman-teman. Tidak menjadi cuma orang saleh di dunia saja, tapi bagaimana menjadi orang yang sempurna gitu. Dan Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak puas apabila kita cuma bicara kita ini baik, kita ini saleh, seperti si Nabi Ayub itu gitu. Tuhan itu pengen sekali Nabi Ayub itu bukan cuma saleh, tapi bagaimana Nabi Ayub itu sempurna gitu. Nah, untuk bisa Nabi Ayub ini sempurna sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, ya ini, ya Tuhan datangkan permasalahan. Makanya dari saya katakan permasalahan itu bisa menjadi alat Tuhan bagaimana untuk kita mendapatkan peluang hidup sempurna. Ya ini contohnya Nabi Ayub ini jelas, teman-teman. Tapi kalau kita menyimak dari sepasang, ya istilahnya Nabi Ayub dan istrinya, kalau kita lihat satu paket suami dan istrinya, lah kenapa istrinya jadi tidak menerima hidup yang hidup saleh, tidak bisa menerima hidup yang sempurna pun tidak bisa menerima istrinya, loh, teman-teman. Tapi kalau Nabi Ayub itu kan hidup saleh, diberantakin semua, kesalahan itu berubah menjadi kesempurnaan gitu. Ya lewat permasalahan yang didatangkan oleh Tuhan, ya melalui pencobaan-pencobaan hidup Ayub dengan cara yaitu bagaimana menggunakan iblis untuk mencobai si Ayub ini, teman-teman. Setiap iblis gagal mencobai soal harta, yang namanya Nabi Ayub naik tingkat gitu, level imannya, level kesempurnaannya naik. Waktu si iblis dibiarkan untuk mencobai urusan anak-anaknya, keluarganya, ya begitu Nabi Ayub lulus, naik lagi. Nabi Ayub kan naik lagi tingkat kesempurnaannya gitu. Nah, waktu cerita dicoba lagi urusan istrinya mulai ngomel-ngomel gitu, yang mengeluh, ya tetap Nabi Ayub berhasil lulus ujian tentang istrinya itu, naik level lagi si Nabi Ayubnya. Nah, waktu Nabi Ayub itu sampai borokan satu badan, ya Nabi Ayub juga masih tetap masih bertahan untuk bisa tetap melakukan firman Tuhan gitu, percaya kepada Tuhan, mentaati perintah peraturan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Istrinya udah gak tahan, teman. Jadi udah hancur semua. Dari mulai hartanya habis, keluarganya, anak-anaknya habis, ya Ayubnya habis gitu. Ya sampai Ayub terakhir dikasih borok seperti itu. Lah istrinya udah gak tahan nih, teman-teman. Ya berarti istrinya itu yang tadinya cuma sekedar mengikuti Nabi Ayub sebagai suami orang soleh, istri yang memiliki suami orang soleh, waktu menghadapi ujian cobaan berikutnya, Ayubnya lulus gitu, tapi istrinya nggak lulus, teman. Istrinya nggak lulus. Padahal yang tadi saya katakan simpel banget ya, seorang istri itu seharusnya simpel banget kalau dia mau lulus hidupnya, ya Tuhan cuma kasih satu instruksi yang paling tinggi itu, ya harus tunduk kepada suaminya gitu. Nah, sebaliknya sama, teman. Apabila yang sudah lebih dewasa rohani
yang mengalami ujian cobaan itu misalnya istrinya lebih dulu gitu. Nah, seorang suami juga sama teman-teman. Tuhan sudah bekali dengan cara bagaimana supaya suami ini ikut bisa selamat juga gitu. Ya hanya dengan bagaimana caranya suami itu harus mengasihi istrinya. Itu perintah yang tertinggi Tuhan Allah bagi seorang suami kepada istri itu teman-teman. Ya, perintah tertinggi dari Tuhan kepada istri yang harus tunduk kepada suami itu udah perintah yang tertinggi. Perintah tertinggi orang tua, ayah ibu terhadap anak-anaknya itu harus menuntun kan ya, menuntun anak-anaknya sampai bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Soal perintah yang tertinggi bagi anak-anak kepada orang tuanya ya cuman bagaimana ya harus menghormati orang tua. Itu perintah-perintah untuk masing-masing apa ya, posisi kita beda-beda teman-teman. Nah kita harus melakukan itu teman-teman. Itu yang dalam hidup kita harus bisa seperti itu gitu. Cerita Nabi Ayub seperti itu teman-teman. Jadi bisa saja gitu yang namanya Tuhan paksakan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan, untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu ya tidak aneh teman-teman. Bagi seorang pengusaha itu bisa saja dipaksa dengan mendatangkan ya permasalahan-permasalahan itu. Makanya dijudulkan saya bikin kan bagaimana permasalahan bisa membuat orang jadi hidup lebih sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Yaitu terjadi di cerita Nabi Ayub tadi teman-teman. Jadi kita mesti mencontoh itu dan apa yang tadi saya ingatkan bagi istrinya, kalau cerita di Nabi Ayub itu kan jelas tuh istrinya begitu, akhirnya dampaknya jadi begitu. Jadi ya bagi para istri itu ya harus menggunakan apa yang satu tekad gitu, bahwa yang tadi saya katakan perintah yang terutama bagi seorang istri untuk keluarganya ya harus tunduk teman. Simpel banget harus tunduk. Meskipun dalam prakteknya kalau saya lihat tidak mudah gitu seorang istri bisa tunduk kepada suaminya apabila suaminya memang benar-benar masuk ke dalam melakukan firman Tuhan teman. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu dianggap hal yang aneh gitu bagi dunia tuh, karena target-targetnya beda semua teman-teman. Nah ya cuman kembali lagi ya untuk seorang istri ya harus tunduk aja dulu. Nah sebaliknya kalau terjadinya terbalik seorang istri yang sudah lebih dewasa rohani ya sama gitu. Ya seorang suami harus pakai harus mentaati perintah tertinggi dari Tuhan ya, harus mengasihi istrinya gitu. Jadi Tuhan udah sediakan itu. Dua-duanya sudah seperti itu. Nah untuk orang tuanya ya berarti harus bisa menuntun anak-anaknya masuk dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Nah sebaliknya untuk anak-anaknya ya tetap harus menghormati orang tuanya teman-teman. Kurang lebih masing-masing punya fungsi tugas tanggung jawab masing-masing gitu. Apa yang terjadi di Nabi Ayub identik dengan para pengusaha. Jadi bagi pengusaha yang mau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan andalkan Tuhan, seharusnya dapat mengikuti apa yang terjadi pada proses kehidupan Nabi Ayub sesuai tahapannya. Jadi Nabi Ayub itu kan Nabi Ayub itu kan pengusaha teman-teman. Jadi bagi pengusaha, bagi saya atau keluarga saya atau teman-teman saya yang pengusaha, harusnya kalau pengen tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pengusaha, ya kita simpel aja teman-teman, ya ikutin aja gitu ceritanya kitab yang judul Nabi Ayub. Apa sih Nabi Ayub gitu? Itu sama dan kita itu akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi simpel banget. Nabi Ayub itu adalah cerminan bagaimana kita seorang pengusaha ya dengan Nabi Ayub juga yang sebagai pengusaha. Itu ceritanya sama semua benar-benar. Jadi kalau saya pelajari ini hanya kitab Nabi Ayub gitu yang paling persis dengan yang kitab untuk para pengusaha yang cocok gitu, yang sangat mendekati itu ya adanya di kitab Nabi Ayub teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau pengusaha atau karir gitu, coba ikutin ceritanya Nabi Ayub aja, lebih jelas-jelas. Nah kebenaran kalau menurut teman-teman di muslimnya saya gitu, katanya gitu, cerita Nabi Ayub itu tidak cuma ada di Alkitabnya Nasrani teman-teman, tapi cerita Nabi Ayub juga ada di cerita di Al-Qur'annya. Nah saya juga nggak ngerti loh apakah di
di kitab suci teman-teman atau keluarga saya yang bukan Nasrani atau Muslim, ada nggak sih cerita Nabi Ayub? Saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau cerita di Nasrani ada, teman-teman. Cerita Nabi Ayub itu kayaknya ideal banget untuk jadi satu masukan bagi kita yang pengusaha atau orang karir. Nah, mudah-mudahan juga sama, teman, bagi orang-orang teman-teman atau keluarga saya atau teman-teman yang Muslim. Coba dipelajari di ceritaan Al-Quran, ada nggak sih, atau di mana lah di kitab sucinya teman-teman yang Muslim, ada nggak sih Nabi Ayub gitu. Kalau di sisi Nasrani, dari sisi Alkitab, ya Nabi Ayub itu persis pengusaha seperti kita-kita, teman-teman. Mungkin kalau mau ya dikonversin ke orang karir juga masih bisa lah gitu. Jadi betapa diuntungkannya gitu kita-kita yang sudah mengenal cerita apa yang dialami oleh Nabi Ayub itu sebagai tolok ukur kita hidup, teman. Kita hidup itu mau bagaimana, itu ukurannya ya ada di cerita Nabi Ayub bagi pengusaha yang mau rohani gitu. Jadi pengusaha yang bukan duniawi tapi pengusaha yang rohani, atau orang karir yang rohani, bukan orang karir yang duniawi gitu. Nah, ini yang adanya di cerita Nabi Ayub sudah bisa menjadi panutannya kita, teman-teman. Dalam kitab Lukas pasal 14:27, barang siapa tidak memikul, maksudnya menanggung beban derita ya oleh karena dampak melakukan firman Tuhan dan mentaati dalam melakukan firman, ya walau hadapi tindasan dan hinaan serta cemooh dari siapapun juga, termasuk yang paling berat itu dari pasangan hidup kita, maka kita dapat hidup jadi tidak dapat hidup jadi sempurna, teman-teman. Nah, ini saya perlu ingatkan, teman-teman, bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu yang tadi dikatakan, karena secara umum firman Tuhan itu berbeda dengan target-target dunia gitu. Jadi yang tadi saya udah ulaskan, yang namanya targetnya firman Tuhan, targetnya Tuhan itu bagaimana kita hidup mendapatkan keselamatan di akhirat, teman-teman. Itu target utamanya gitu. Bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera di akhirat gitu. Bagaimana kita bisa hidup sebagai keluarga atau sebagai timnya Tuhan di akhirat, di dalam surga gitu. Itu tiga poin aja sudah berbeda sekali dengan 3 poinnya dunia, teman-teman. Kalau bicara dunia, target yang pertama, yang tuh targetnya rohani, pengen bagaimana mentargetkan diri mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi kalau bicara duniawi, target utamanya nomor 1 itu adalah bagaimana mencari kesuksesan duniawi gitu. Nah, itu udah bertentangan, teman-teman. Yang satunya bagaimana mencari suksesi di duniawi, yang satunya bagaimana mencari keselamatan di dalam akhirat. Itu nomor 1 udah beda. Yang poin 2-nya, teman-teman, poin 2-nya yang namanya di surga itu, di rohani itu, pengennya bagaimana mendapatkan kedamaian, damai sejahtera di dalam akhirat nanti, teman-teman. Ya, damai sejahtera bersama Tuhan di dalam akhirat nanti. Tapi kalau bicara dari sisi duniawinya, enggak, teman-teman. Bagaimana mencari kebahagiaan duniawi oleh karena hal-hal duniawi tadi gitu. Jadi beda lagi, teman-teman. Bagaimana mengumpulkan harta benda, bagaimana menaikkan tahta gitu, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Ya seperti itu, teman-teman. Jadi poin 2 pun udah beda gitu. Poin 3-nya, teman-teman. Poin 3-nya kalau dari sisi rohani, ya menghendaki bagaimana ujung-ujungnya kita itu hidup di akhirat yang kekal, ya di dalam pemerintahan kerajaannya si Tuhan Allah tersebut. Ya kita jadi timnya, kita jadi keluarga di dalam kerajaannya si Tuhan Allah tersebut. Nah, sedangkan dunianya kan bukan itu, teman-teman. Dunia itu kan bagaimana harus semaksimal mungkin ya memenuhi hal-hal yang nafsu duniawi itu. Bagaimana daging kita, bagaimana nafsu duniawi, bagaimana terpenuhi semua gitu. Nah, dari 3 poin aja sudah beda semua, teman-teman. Mungkin kalau kita urut lagi bisa keluar poin 4, poin 5, poin 6 dan seterusnya gitu. Tapi dari 3 poin yang dasarnya begini aja udah berbeda sekali kok, teman-teman. Jadi memang tidak mudah, teman-teman, untuk bisa hidup. Ya, otomatis waktu kita berbeda gitu, berbeda target hidup kita, ya otomatis kita harus melawan kebiasaan hal-hal duniawi, teman-teman. Nah, hal duniawi itu bisa terjadi, pertentangan dengan duniawi itu bisa terjadi ya bukan cuma dengan orang luar, teman-teman, bukan dengan dengan masyarakat atau dengan komunitas
ya atau dengan keluarga besar atau dengan keluarga kecil. Bisa terjadi juga dalam keluarga kita, teman-teman. Lah keluarga kita itu kan ada, mungkin kalau kita yang paling dekat itu ada orang tua gitu kan, ada mertua, ada anak-anak, ada mantu gitu kan. Nah yang paling dekat itu kan ada pasangan kita, teman-teman. Jadi kalau sampai antara kita dengan mereka, keluarga kita belum ada kedewasaan rohani yang sama, ya ini akan jadi ribut, teman. Nah, ribut ini yang disebut yang memikul, kalau bicara Nasrani memikul salib gitu. Kalau bicara universalnya berarti kita berani nggak memikul penderitaan. Ya paling gampang di keluarga kita pun akan alami seperti itu gitu. Ya, yang paling dekat itu kita dengan pasangan kita itu paling gampang, teman. Itu pasti terjadi gitu. Jadi suami kebentur sama istrinya, istri kebentur sama suaminya gitu. Nah kalau suami istri sudah satu level gitu kedewasaan rohani, jangan-jangan juga kebentur sama anak mantunya, teman-teman. Mungkin beda gitu. Nah setelah ngomong kasarnya anak mantunya tidak, bisa juga kebentur dengan orang tua dan mertuanya gitu. Levelnya seperti itu terus, teman-teman. Jadi ya sebenarnya ya, tapi yang paling berat ya apabila seperti kendala yang Nabi Ayub ngadepin istrinya itu, teman, karena itu apa ya, basic sekali. Priority yang orang hidup paling dekat itu kan dengan pasangannya, teman-teman. Ya selain apa, yang sebenarnya nomor satu Tuhan kan, karena ada roh Tuhan yang 24 jam bareng kita gitu. Kalau pasangan kita belum tentu 24 jam bisa selalu bareng kita gitu, tapi kalau roh Tuhan kan bisa. Tapi ya itu kembali lagi, pasangan kita tuh adalah yang terdekat dibanding dengan ya keluarga kita yang lain. Jangan-jangan dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan keluarga kecil kita atau keluarga besar kita. Pasti yang namanya pasangan itu yang terdekat, teman-teman. Nah ini yang teman-teman jangan kaget ya itu gitu. Jadi cerita Nabi Ayub juga ternyata halangan yang paling berat itu istrinya. Apa yang saya alami juga kurang lebih juga sama gitu. Jadi memang ujungnya seperti itu. Dan kalau saya simak beberapa teman rohani saya, mentor rohani saya, rohaniawan gitu, ya memang kendalanya seperti itu, teman. Kebenturnya berhenti karena kebentur oleh pasangan gitu. Jadi gak bisa berkembang dalam Tuhan itu, tidak bisa sempurna kalau pasangan kita. Nah ini yang kita mesti coba siasati, teman-teman, siasati secara positif supaya kita bisa tetap masuk ke dalam kesempurnaan yang Tuhan rancang kehendaki. Nah, Lukas 14 pasal 33, teman-teman. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang dinara kamu yang tidak lepaskan dari segala miliknya tidak dapat hidup sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Nah ini kembali lagi, teman, hal-hal duniawi ini adalah hal-hal yang sangat sulit, teman-teman, untuk bisa kita lepaskan gitu. Sedangkan firman katakan apabila kita tidak bisa melepaskan hal-hal duniawi, ya ini jadi kendala, teman-teman. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kesempurnaan yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita. Karena bertentangan, teman-teman, untuk bisa mendapatkan sempurnaan yang Tuhan rancang kehendaki itu justru harus melepaskan hal duniawi, teman-teman. Jadi cerita di kitab Matius tadi, si kaya tadi gitu, apabila si kaya, orang kaya muda tadi tidak melepaskan harta bendanya, dia tidak bisa untuk bisa menjadi sempurna secara versi Tuhan gitu, tidak bisa. Ya dia yang menjadi sukses mungkin di duniawinya, ya dia akan menjadi bahagia di duniawinya, dia akan mendapatkan hal-hal duniawi, akan memperoleh hal dunia, tapi tetap dalam kondisi yang tidak kekal, teman-teman. Ya satu saat umur 70-80 tahun orang kaya itu akan meninggal gitu kan, teman-teman. Lalu terus punya siapa gitu? Yang namanya hartanya orang kaya itu punya siapa? Nah sedangkan orang kaya itu waktu meninggal masuk ke dalam akhirat, ya mungkin karena dia baik mungkin masuk surga gitu, tapi kan tidak ada satupun yang bisa terbawa ke dalam sorga. Firman kan katakan begitu, yang di duniawi itu ya akan tertinggal di dalam dunia ini. Nah tertinggal di dunia punya siapa gitu? Apa mungkin punya anaknya, punya. Nah pertanyaannya, apa anaknya bisa nerusin gitu? Belum tentu bisa. Jadi buat apa gitu kalau kita cuma berpikir hanya mencari hidup? Mesti dibalik pola pikirnya, teman. Bagaimana yang firman di kitab Matius pasal 6:33 itu, bagaimana kita mencari dahulu Tuhan dan firman Tuhannya, kebenaran firman Tuhannya, baru setelah kita mendapatkan Tuhan dan firman Tuhan itu, dan adapun Tuhan nanti tambahkan hal-hal duniawi bagi kita, yaitu urusannya Tuhan gitu. Tapi yang jelas kita jadi tidak terikat oleh hal-hal duniawi sehingga kita terhalang untuk bisa masuk ke dalam
apa yang Tuhan Raja kehendaki bagi kita. Mudah-mudahan teman-teman, yang saya maksud dengan temanya permasalahan pengusaha akan jadi peluang hidup sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Mudah-mudahan teman bisa tangkap, dan ini ceritanya kembali lagi, coba teman simak cerita Nabi Ayub yang percis dengan kita pengusaha. Oke teman-teman, see you, bye-bye.